kembali yang saya sama-sama hormati, yang saya banggakan, ada tuan rumah kalau saya, Bang Rahmat, ya, ada Prof atau nggak mau dipanggil Prof Bang Rahmat, tetap kita panggil Prof Yudi dan juga Bang Ali dan juga seluruh sahabat KNPI, Berani Mikir, dan mungkin teman-teman komunitas yang lain. Yang intinya pada malam hari ini kita semua yang hadir hari ini peduli ya, dengan kondisi hari ini dan juga ingin ya, mendapatkan suatu tadi inspirasi, ada ilmu, pengalaman dari para narasumber ini ya, dan juga untuk Berani Mikir Bang Abdi ya. Kembali saya sampaikan semangat perjuangan kita, itu saya biasa tadi ya, mengambil karena kita di markas pemuda nih, semangat pemuda. Semangat. Jadi singkat saja dari saya, mungkin saya orangnya yang senang untuk ngobrol ya. Bang Yudi, Bang Ali, beberapa kali sama Bang Ali ya. Daripada kita di rumah misalnya nggak ada kegiatan gitu ya, saya lebih baik bertemu ya. Orang-orang tadi nih, salah satunya Berani Mikir juga, orang-orang yang mau berpikir ya. Berpikir apa? Berpikir, kalau bahasa saya ini, di atas standar pemikiran orang-orang hari ini. Kenapa? Karena orang biasanya hari ini ya, ini yang saya amati dan sepengalaman saya di daerah manapun, hidupnya itu standarnya itu hanya materi. Jadi saya kembali ulangi lagi, ya mungkin saya pernah berstatement, kita dari kecil didik, disekolahkan, ya kita dikasih pendidikan yang tinggi, ya, dengan harapan orang tua kita punya pekerjaan yang enak. Kalau pekerjaan udah enak, kita cari istri yang baik, ya, yang soleha. Setelah itu kita berkembang biak, ya kan? Kita bikin rumah. Setelah itu, ya nggak ada hal-hal yang kita buat, nggak ada sesuatu yang bisa berkesan. Dan bahkan tema kita hari ini pahlawan kan? Gitu. Pahlawan dari bahasa asal katanya itu, ya orang yang sudah memberikan jasa. Kalau kita dengar kata pahlawan, yang ada di kepala kita apa kan? Pahlawan-pahlawan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita dulu, yang tanpa jasa mereka mungkin kita nggak bisa duduk hari ini. Jadi standar manusia hari ini tuh, kenapa saya bilang standar ya, karena manusia itu hidupnya hanya itu aja gitu, materi, ya udah, setelah itu dia beranak pinak, dia meninggal. Nah, kita berharap yang hadir pada malam hari ini setidaknya, ya mungkin kita nggak tahu umur kita, ya kan, kita nggak tahu kedepannya, ada jasa-jasa ya, sesuatu yang kita tinggalkan ya, untuk kehidupan umat manusia ini. Kalau hadir di sini udah luar biasa, ada Bang Ali, dia sudah meninggalkan buku ya, dan berpikir. Di samping kiri saya Bang Yudi yang udah banyak ya, Bang Rahmat bukunya, Bang Rahmat juga ya, yang sudah tadi ya mengakomodir masyarakat Banjar yang luar biasa, Bang Abdi ya juga luar biasa. Nah, kenapa hari ini manusia-manusia atau orang-orang di luar sana itu hidupnya hanya materi dan materi? Jadi mari kita bahas nanti di sini ya, bagaimana hidup kita di luar daripada hidup standar atau umumnya manusia-manusia di luar sana. Tentunya kita harus mempunyai pemikiran yang lebih daripada standar atau ya, umumnya manusia hari ini hidup dengan materi. Saya masuk kepada pertanyaan dari moderator dengan kondisi yang ada hari ini. Mungkin ini dari opini dan pandangan saya sebagai forum diskusi, membaca alam, membaca zaman ya, dengan fakta-fakta yang tadi disampaikan oleh sang moderator ya, ini sangat memprihatinkan. Apa yang kita butuhkan untuk menyelamatkan generasi yang akan mendatang?
Salah satu usaha kita adalah hari ini. Ya, makanya saya ingin pertemuan kita hari ini tidak berhenti sampai di sini, abang-abangku. Ya. Jadi kita bisa meluangkan waktu kita ke depan, ya, untuk kita membuat hal yang lebih konkret dan realistis lagi. Bagaimana ke depannya ini kita bisa menyelamatkan kondisi bangsa yang hari ini sudah sangat, ya, memprihatinkan. Dari saya, ya, kenapa kondisi ini terjadi? Karena manusia hari ini hidup sudah di luar dari fitrahnya. Apa sih fitrah manusia ini hidup? Ternyata kalau saya perhatikan gitu ya, kita semua yang ada hari ini itu lahir, diciptakan sampai dengan hari ini tuh Sang Pencipta itu punya maksud dan tujuan. Bahkan kalau saya melihat itu sebenarnya Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya, ya, kehendak dan rencana untuk kita semua. Dan tadi kehendak dan rencana kita ini bukan cuma sekedar mencari materi sebanyak-banyaknya. Kita bisa membayangkan atau berimajinasi bagaimana sebenarnya mulianya kita-kita yang ada hari ini itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah itu, hari ini sudah keluar dari fitrahnya hidup. Apa sih kehendak Sang Pencipta? Apa sih rencana Sang Pencipta? Ya. Kebanyakan kita hari ini ya tadi, kita sudah begitu sistematis ditutupi, ya, oleh sistem yang juga memang tadi sistem yang sudah Allah tetapkan untuk manusia ini tadi ditutupi oleh, ya, manusia-manusia yang dia tidak ingin sistem Tuhan semesta alam ini, cara hidup Tuhan semesta alam, cara hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, ada. Kayaknya ada, saya mengutip, ya, satu sumber, ya, sumber dari ilmu segala ilmu, yaitu Al-Quran. Walaji arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala dini walau karihana musyrikun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk. Dengan membawa petunjuk, dan tanpa diutusnya Rasulullah Muhammad, kita semua saya yakin masih hidup dalam kegelapan, kezoliman. Nah ini hari ini tadi yang disampaikan oleh moderator, sebenarnya kondisi zaman hari ini itu tidak jauh berbeda dengan kondisi pada zaman Rasulullah Muhammad ini diutus. Kita nggak sadar aja bang, gitu ya. Padahal kalau kita melihat petunjuk daripada Quran, ya, Quran menyebut ada satu makhluk, ya, yang paling rendah. Di situ disebut makhluk itu adalah manusia. Yang paling buruk, seburuk-buruknya makhluk adalah manusia tadi. Nah tadi, ya, bagaimana caranya? Ayo sama-sama nanti kita diskusi, sama-sama kita tadi membuat program-program konkret. Caranya tidak lain tidak bukan kita perbaiki dari akarnya. Menurut saya, manusia ini, ya, ibaratnya kalau kata Sang Pencipta itu, ya, sama juga seperti pohon. Ya, pohon punya akar, ya, pohon punya batang, pohon punya buah. Manusia juga seperti itu. Manusia memiliki otak, memiliki kolbu, memiliki pikiran. Di mana otak sama dengan akar, pikiran sama dengan akar, dia nggak kelihatan. Saya nggak bakalan tahu pemikiran Bang Ali, Bang Rahmat, ya, Bang Yudi, kalau tidak saya gali apa sih isi pikirannya gitu, apa sih akar, ya, daripada pohon-pohon. Mari sama-sama, kalau dari saya, kita perbaiki dari akarnya, dari pemikirannya, yang mana malam hari ini adalah, ya, salah satu usaha kita untuk memperbaiki akar kita, memperbaiki kembali pola pikir hidup kita tadi.
Salah satunya itu, materi bukan segalanya. Ada hal mulia yang Allah hari ini sedang kehendaki dan rencanakan buat kita. Tinggal bagaimana kita mengetahui apa itu kehendak dan rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, yang saya pelajari, yang saya ketemu sama teman-teman, sama orang-orang, itu ada satu ya, bukti nyata daripada pesan Rasulullah Muhammad waktu itu. Wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi tahuzu hadzal Qur'ana mazura. Berkatalah Rasulullah Muhammad pada zamannya ya, kelak manusia-manusia ya, akan menjadikan Quran ini ya, sesuatu yang diacuhkan, tidak dipedulikan lagi. Jadi istilah pikiran-pikiran kita sama seperti dulu Rasulullah Muhammad mengisi pikiran-pikiran manusia-manusia pada zamannya. Dia mengajarkan moral, mengajarkan kejujuran dan lain sebagainya. Dan ingat, semua itu tadi harus dikonkretkan. Mungkin ya mohon maaf Bang, saya bukan ustaz, bukan kiai gitu ya. Tapi apa yang ada itu tidak ada salahnya untuk kita aplikasikan. Tidak mesti kita harus mondok pesantren kan Bang Ali untuk kita mengaplikasikan ayat demi ayat di dalam petunjuk yang Rasulullah Muhammad sudah tinggalkan buat kita. Jadi pertanyaan dari sang moderator ya, bagaimana caranya? Menurut saya dengan memperbaiki akar, memperbaiki dasar pemikiran kita. Dan malam hari ini insya Allah ya, menjadi suatu momen bagaimana kita kedepannya akan mengaplikasikan. Bahasa saya hari ini mungkin saya menebar bibit lah, menebar benih. Tinggal bagaimana nanti benih ini tumbuh atau tidak. Bisa jadi tumbuh di Bang Tommy ya. Bisa jadi tumbuh di ya, sahabat-sahabat KNPI atau teman-teman yang lainnya. Dan saya berharap seperti itu. Bibit tumbuh ya, dia nanti berkembang baru kelihatan. Oh, ternyata ya, orang ini mempunyai pemikiran yang berbeda. Terlihat dari buahnya. Bagaimana nanti buah itu ya, atau akhlak dan karakter kita. Karena tidak mungkin orang yang karakternya, akhlaknya baik, dia mempunyai pikiran yang buruk, nggak mungkin. Begitupun sebaliknya. Kalau pikirannya buruk, pasti yang keluar karakter dan akhlaknya itu juga buruk. Mungkin dari saya sekian, cukup ya. Mungkin nanti kita lebih kepada sesi sharing atau mau diskusi dengan para narasumber, dan mungkin dari abang-abang ya, bisa menambahkan atau menanggapi agar kita semua selalu dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.